wahai anakku, kalau kita orang Medan, abang sini dulu nak. Ayah kok nangis? Nggak sanggup menceritakan mimpi itu, Pak. Tapi mau nggak mau, ini perintah, harus potong. Bayangkan. Ayah kok nangis? Ceritalah ya. Sini nak duduk. Iya duduk. Apa masalah? Ayah kok nangis? Diceritakan. Wahai anakku, ayah bermimpi nak. Dalam mimpi ayah akan menyembelihmu. Nangis, Pak. Udah anak sabar yang ditunggu 83 tahun, soleh, baik, menurut, semualah nilai-nilai plus untuk Ismail. Apa kata anak? Wahai ayah, kalau ini perintah Allah, potong abang, ada masalah. Sakit Pak kita ada. Sama macam tadi, nak, kita nggak ada beras, kita makan ubi anak. Apa kata anak? Nggak apa-apa mak, sakit loh Pak, nangis. Nggak apa-apa ya, makan jagung, yang penting makan kan ya. Oh ya Allah, inilah yang dialami. Ayah bermimpi nak, maafkan ayah ya nak ya. Apa mimpinya ayah? Dalam mimpi ayah 3 malam, besok tanggal 10 Zulhijjah, ayah motong kau ya nak, perintah Allah. Dijawab, wahai ayah, kalau ini perintah Allah, tunaikan. Potong abang besok, ada masalah. Mudah-mudahan kita ya termasuk dalam golongan orang-orang yang sama. Ini anak muda pelajaran sama kalian. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala wal ayati ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, wajib kita bersyukur kepada Allah, minimal ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Apa yang kita syukuri? Nikmat yang pertama yang wajib kita syukuri adalah nikmat hidayah yang Allah berikan. Berapa juta umat Islam di Sumatera Utara, hanya beberapa yang sanggup menunaikan sholat Jumat. Yang lain sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan dunianya, sibuk dengan kegiatan masing-masing. Padahal kau diciptakan ke dunia, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak kau ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan kau beribadah. Rezeki bukan urusanmu, tugasmu hanya beribadah. Azan sholat, masuk tarwiyah puasa, Arafah puasa. Jangan berdebat. Ini banyak berdebat. Yang salah yang enggak puasa.
Siapa yang tarwiyah, yang Arafah hari ini, silahkan. Siapa yang besok sholat, silahkan. Pemerintah yang nanggung. Belum lagi selesai kasus Hollywood yang kita dengar, yang lagi viral, dicantumkan nama Muhammad di botol minuman keras. Kita harus marah. Kalau bapak nggak marah, mati aja, kata Buya Hamka. Kalau agama dihina, kau tidak marah, ganti pakaianmu dengan kait kafan. Karena Islam ini yang dituntut bukan hanya sholat. Sholat nomor 2, Pak. Pertama, tauhid, syahadat, bela agama Allah. Alhamdulillah, Anies Baswedan, Gubernur Jakarta, menutup 12 titik Hollywood. Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi sudah menutup juga 2 tempat, salah satu di Merak Jingga, salah satu di Jalan Arifai, ditutup. Alhamdulillah. Kalau nggak ditutup, kita perang, bakar. Masalahnya kalau kau mabuk silahkan, nggak urusan kami itu. Kalau kau zina silahkan, itu urusan kau kok. Nanti mati kau yang mati. Yang dihisap dosamu, nggak ada urusan dengan kita. Tapi apabila Nabi dihina, itu urusan kami. Islam ini seperti lebah. Kalau bapak nggak ganggu lebah, dia nggak nyerang kok. Bapak beladang, bapak memanen sawit, bapak nyadap karet, ada lebah, ya silahkan, tidak mengganggu kita. Tapi jangan coba-coba menghancurkan sarangnya. Bukan hanya seekor lebah yang menyerang engkau, tapi seluruh ribuan bahkan jutaan ekor lebah. Inilah umat Islam. Kita mulai ini Pak digesek. Kita mulai diadu domba. Maka mulai sekarang anak-anak muda yang hadir hari ini, hijrah kalian. Sibukkan dirimu untuk taklim, isi pikiran dengan ilmu agama. Kalau tidak, habis dijajah. Ini yang pertama, syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, ditambah. Nikmat bukan hanya berupa duit. Duit hanya sebatas dunia, sebatas pintu kubur. Nikmat yang terbesar, bapak punya anak yang soleh, itu nikmat. Bapak punya anak imam masjid, itu nikmat. Bapak punya istri soleha, taat beribadah, itu nikmat yang tak bisa dibayar dengan duit. Jadi hari ini banyak orang gelarnya Islam, tapi tidak dimanfaatkan Islam itu. Memang betul semua Islam nantinya akan masuk ke surga, cuma nggak bisa asal masuk. Seperti kita masuk kantor gubernur, nggak bisa asal masuk, ada syarat dan ketentuan. Tentu orang yang masuk ke surga itu bersih dari dosa. Saya yang berkhutbah, bapak yang hadir, kita pendosa kok. Nggak ada yang nggak berdosa. Makanya kita Jumatan. Kenapa kita sholat Jumat? Kenapa kita dengarkan ceramah Jumat? Karena kita pendosa. Kita butuh nasihat agama supaya hidup terarah, batin tidak galau. Ini yang kita harapkan. Nikmat yang kedua, nikmat hidup. Ditanya lo nanti hari kiamat, kemana hidup kau pakai sebelum kau mati? Kita bakalan mati, diponis Allah. Hari ini manusia aneh, kalau dokter memponis dia takut Pak. Bapak udah stadium 4 kankernya, tumornya, mohon dijaga makanan, dia jaga itu Pak. Dia jaga, dia taat perintah dokter. Ini yang memponis Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Hei manusia, kau mati kata Allah, tapi lalai. Mana otaknya? Mana kau punya akal? Ini tauhidnya Pak.
Padahal kata Nabi, orang yang cerdas itu siapa ya Rasulullah? Kata Nabi, orang yang cerdas bukan doktor, bukan S2, bukan profesor, bukan. Tapi orang yang cerdas itu kata Nabi, dia selalu ingat tentang kematian. Simple kok, sederhana. Tapi kadang kita lupa. Cukup, itu aja. Bukan dokter Pak, bukan S3. Banyak di Jawa S3 ceramahnya menyalah kok. Gelar Kiai Haji ceramah menyalah. Salah satu ada ulama di Jawa, dia bilang, masa gara-gara Ibrahim bermimpi dia potong anaknya. Ini menghina. Pemahaman kita, mimpi seorang nabi wahyu Pak. Kalau mimpi kita lain, mimpi nabi wahyu, perintah. Nabi Nuh buat kapal dari mimpi. Nah inilah hari ini dibenturkan. Ini Holewing ini biadab nih. Ngeri sekarang Medan nih. Karena kita yang tahu, kita ke lapangan Pak. Kita yang di penjara tugas, saya yang ceramah di Rutan Lapas Sumatera Utara. Bertambah kok narapidana kita. Over kapasitas kamarnya, nggak berkurang, bertambah. Siapa di dalam? Kafir atau muslim? Muslim 90%. Menangis. Hadirin yang dirahmati Allah. Yang kedua, salawat berangkai salam. Mari sama kita sampaikan kepada Nabi kita junjungan alam putra Abdullah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan syafaat, dengan salawat ini, insyaallah kita salah satu manusia umatnya yang terpilih nantinya mendapat pertolongan. Jangan main-main padang mahsyar, nggak ada payung di sana. Kalau kau menghina Nabi, nggak dapat syafaat. Kita aja yang sholat sunnah, yang berselawat, begitu dibacakan sirah nabawiyah kita malah belum tentu dapat syafaat. Apalagi yang punya holewing, mati kafir, neraka tempatnya itu. Demi Allah. Karyawannya 3.000. Dia bilang, mereka bilang ini nggak disengaja, mustahil nggak disengaja. Masih banyak kan namanya lain. Kenapa Maria Muhammad yang dicantumkan? Banyak nama yang lain. Nah ini kenapa udah dibayar Pak di belakang layar. Allah yang Maha tahu. Kita nggak punya kekuasaan. Saya hanya punya lisan untuk berdakwah. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum materi khutbah kita paparkan, maka izinkan saya mengajak diri saya pribadi dan keluarga, umumnya kepada kita hadirin yang berhadir, mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah. Takwa dalam arti singkat melaksanakan seluruh perintah Allah. Bapak-bapak kita tutup aurat, naik kereta tutup aurat, peci tetap pakai, sunnah kok, dapat pahala. Itulah kita cinta dengan Islam. Rumah kita hiasi dengan Quran. Masuk kamar mandi pakai cara Rasul, makan gunakan cara baginda Rasul, jangan cara kafir. Rusak kita. Jadi apapun perintah Allah kita tunaikan semampu kita. Jangan santai. Banyak orang lewat-lewat itu di simpang tuh, santai kan? Orang do khutbah dia lewat, kenapa gak punya iman? Mati-mati kafir. Sibuk urusan dunia. Rezeki udah ditanggung. Orang penjara nggak kerja tetap makan kok. Nggak ada kerjaan apa? Saya tanya, makan kalian? Makan pakai daging setiap hari Kamis. Begitu tauhid kita. Jangan sempat Anda bekerja gara-gara kau cari duit, kau gadaikan akhiratmu. Hati-hati. Yang kedua, orang yang bertakwa yang dituntut mampu mengekang hawa nafsunya, mampu menjauhi perbuatan-perbuatan bejat, perbuatan-perbuatan maksiat. Al-Maidah 90, hai orang beriman, jauhilah kamu minum-minuman keras. Yang kedua judi,
Yang ketiga, menyembah berhala. Yang keempat, berkurban untuk berhala. Karena itu perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Kalau ada di kampung ini tukang mabuk, berarti dia setan, Pak, mesti diperangi. Kalau ada di kampung ini bandar narkoba, dia setan, mesti diserang. Kalau tidak diserang, akan merajalela, Pak. Ini khawatirnya. Pertama disebutkan Allah mabuk-mabukan, yang kedua judi. Kenapa ditempatkan mabuk nomor pertama Al-Maidah 90? Karena kata Nabi, mabuk adalah ummul maksiat. Mabuk itu adalah induknya maksiat. Kalau ada orang makan babi, dia hanya tanggung dosa makan babi tok, itu aja, Pak. Kalau ada orang berzina di hotel 80, mati lampu, nggak ada yang tahu, dia hanya tanggung dosa zina tok, itu aja. Tapi coba orang mabuk, berzina dia mau, membunuh dia mau, narkoba dia mau, mencuri dia mau. Ini induk maksiat. Holiwi gitulah. Selamatkan anak kita. Mesti gini dakwah Jumat, Pak. Nggak bisa berlembut-lembut karena agama sudah rusak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara. Hai orang-orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari azab api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu-batuan. Kan disuruh. Yang dipanggil orang yang dipanggil tidak berjudi orang beriman, bukan orang Islam ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, jauhilah mabuk-mabukan dan judi. Artinya tak semua orang beriman. Buktinya bapak kan beriman, maka kita nggak mabuk, Pak. Kenapa? Ada iman. Selamat kan punya iman. Kita nggak berzina, nggak melacur. Kenapa? Ada iman. Dengan modal iman selamat diri kita. Tapi terkadang iman kita kadang naik, kadang turun, kadang hilang. Maka nanti lihat sholat asar berapa orang, sholat maghrib ramai balik, subuh satu saf bahkan 5 orang, hilang imannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan ayat yang kami baca di awal, kata Allah, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami Allah telah memberikan nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika, dirikan salat karena Tuhanmu, wanhar, berkurban. Sederhana pemahaman kurban yang harus kita pahami, hadirin yang dirahmati Allah. Kurban ini bukan asal-asal dibuat, penuh perjuangan. Apa yang diperjuangkan bukan harta, bukan nafsu, tapi jiwa dan raga. Nanti Bapak buka Al-Quran surah As-Saffat ayat 100 sampai 113, itu jelas. Di ayat 100 Ibrahim berdoa, apa kata dia? Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh, bukan anak kaya, Pak, bukan anak berpangkat, bukan kombes, bukan bintang 2. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Cukup, itu aja doanya. Kenapa cukup yang soleh diminta? Harta itu nggak diminta pun pasti datang. Rezeki itu nggak didoakan pun nggak diminta pasti, karena udah jatah kita. Manusia takkan mati sebelum rezekinya habis dia makan. Ini tauhid kita ahli sunnah wal jamaah. Jangan galau. Di penjara banyak. Kenapa ibu narkoba? Saya janda Pak Ustadz, anak 7. Karena gak ada kerjaan jual narkoba. Masuk penjara 25 tahun. Tahankan, saya bilang. Jangan galau. Gak ada istilahnya makhluk mati kelaparan. Binatang dikasih makan, Pak. Gak pernah kita dengar gajah kenapa mati kelaparan. Harimau kok mati, kurus, mati kelaparan, enggak ada. Ini tauhid kita. Apa dipikirkan dunia? Tugasmu ibadah kok. Jadi berdoa Ibrahim. Berapa tahun dia menunggu Ismail, hadirin? 83 tahun, Pak. Siti Hajar tak hamil-hamil. Jadi kalau ada anda, saudara kita yang 5 tahun belum punya keturunan, sabar, kamu kan Nabi. Nabi aja 83 tahun kok. Kita harus paham, Allah itu mempunyai sifat pencemburu. Hati-hati.
Kenapa ditunda Ibrahim punya keturunan? Allah khawatir Ibrahim nanti kau punya anak, cintamu kepada aku beralih. Betul. Coba Ibrahim yang pertama dibakar Pak oleh Raja Namrud Rahmatullah. Berapa hari dalam api? 40 hari 40 malam. Mati enggak. Selamat. Wahai api dingin, hambaku masuk. Makan Pak, diantar Jibril makanannya. Kalau pakai akal nggak mungkin kan, ini mukjizat. Itulah ujian bagi beriman. Jadi jangan Bapak pikir orang beriman nggak diuji tambah parah. Seperti anak kuliahan, yang diuji yang kuliah Pak, yang ujian. Yang nggak kuliah nggak ada ujiannya kok. Yang diuji yang beriman, yang nggak beriman nggak diuji. Yang bandar narkoba disehatkan, mendapat Alphard, mobilnya banyak, nggak diuji kok. Kita yang hijrah diuji. Kadang pulang dari masjid berantem, ujian. Sering pengurus masjid ribut, masalah imam ribut, ujian. Hati-hati. Yang diuji yang sekolah, yang gak sekolah gak ujian. Kenapa diuji Pak Ustadz? Supaya naik kelas. Kenapa ujian? Supaya naik iman, supaya dapat surga Firdaus. Itu maksudnya. Jadi kita orang beriman semakin parah. Meninggal anak, meninggal mertua, ujian. Kerjaan gak ada, dirumahkan, dipecat, di PHK, ujian. Jangan galau. Innallaha ma'ana. Allah dekat ya Allah. Bimbing hamba ya Allah. Ujian yang kedua yang dihadapi Ibrahim, ayahnya Pak kafir, didakwahkan. Mohon maaf kita yang hadir, ketika Anda udah soleh, ketika kita Pak sebagai anak sudah taat, tiba-tiba orang tua tidak mau beribadah, maka maksiat, tidak ada hakmu memarahi. Ingat, tidak ada hak Anda membentak ayah. Tugasmu berdakwah dengan bil hikmah, dengan lembut. Ibrahim tidak dibentak ayahnya, didakwah, ayah janganlah buat patung lagi ayah. Karena Azar bikin patung, menyembah patung, jual patung. Tidak nak, tinggalkan ayah nak. Ditinggalkan, mati kafir. Tidak ada hak kita memarahi, membentak ayah. Oh hati-hati, durhaka aja pun tak boleh. Al-Isra ayat 23, nanti lihat Quran. Tak boleh bilang apalagi dimaki-maki mamanya, ayahnya. Coba habis-habiskan Pak, dibakar selesai. Yang kedua ayahnya didakwa tak bisa, mati kafir. Yang ketiga anaknya belum datang Pak, 83 tahun ditunggu. Rabbi habli minas sholihin. Di ayat 101 apa kata Allah? Kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan lahirnya seorang anak penyabar bernama Ismail. Bayangkan Pak, disebut karakter anaknya Pak. Masya Allah. Ternyata kalau bapak sabar, dapat yang sabar Pak. Kenapa anak bapak durhaka? Mungkin bapak durhaka sama mama bapak dulu. Itu jawabannya Pak. Kenapa anakmu payah diatur? Mungkin bapak payah diatur. Cukup. Jangan marahi anak. Tanya dirimu, ya Allah, mungkin ini balasan. Mungkin saya dulu melawan ayah. Begini rupa sakit dilawan, ya Allah. Ibrahim sabar kok dibakar. Allah berikan kabar gembira lahirnya seorang anak penyabar bernama Ismail. Sebagai contoh Pak, kalau bapak, kalau kita punya anak penyabar, nikmat. Contoh, kata mamanya, wahai nak, hari ini kita nggak ada beras, kita besok makan jagung ya nak. Apa kata anak? Nggak apa-apa mak, yang penting makan. Masya Allah, nikmat Pak punya anak penyabar. Anak kita bilang, mak ini kan daring, saya butuh handphone mak. Kata mamanya, bulan 1 ya nak ya, nanti mak warna jula-jula. Apa kata anak? Nggak apa-apa mak, abang sabar nunggu. Enak Pak. Anak kita mana penjabat nuntut kan? Beli paket, beli handphone, beli ini. Kalau enggak sekolah, diancam. Ibrahim Pak, walaupun menunggu sekian lama, diberikan kabar gembira lahirnya anak penyabar. Siap masalahnya Pak? Tidak. Di hari tarwiyah bermimpi, dijawab 104. Wahai anakku Ismail, berapa tahun Ismail? Dalam tafsir ini Ibnu Katsir usianya pada saat itu Pak 13 tahun. Udah SMP kelas 2 Pak. Udah bisa diajak berkawan, udah bisa turun cuci piring, belikan gula, beli minyak makan, udah bisa.
Tapi ujian belum berakhir. Tambah parah kan ujiannya. Wahai anakku, kalau kita orang Medan, abang sini dulu nak. Ayah kok nangis? Gak sanggup menceritakan mimpi itu, Pak. Tapi mau gak mau, ini perintah, harus potong. Bayangkan. Ayah kok nangis? Ceritalah ya. Sini nak duduk. Iya duduk. Apa masalah? Ayah kok nangis? Diceritakan. Wahai anakku, ayah bermimpi nak. Dalam mimpi ayah akan menyembelihmu. Nangis, Pak. Udah anak sabar yang ditunggu 83 tahun, soleh, baik, menurut, semualah nilai-nilai plus untuk Ismail. Apa kata anak? Wahai ayah, kalau ini perintah Allah, potong abang, tidak masalah. Sakit Pak kita ada. Sama macam tadi nak, kita nggak ada beras, kita makan ubi anak. Apa kata anak? Nggak apa-apa mak, sakit loh Pak, nangis. Nggak apa-apa ya, makan jagung, yang penting makan kan ya. Oh ya Allah, inilah yang dialami. Ayah bermimpi nak, maafkan ayah ya nak ya. Apa mimpinya ayah? Dalam mimpi ayah 3 malam, besok tanggal 10 Zulhijjah, ayah motong kau ya nak, perintah Allah. Dijawab, wahai ayah, kalau ini perintah Allah, tunaikan. Potong abang besok, tidak masalah. Mudah-mudahan kita ya termasuk dalam golongan orang-orang yang sama. Ini anak muda pelajaran sama kalian. Menangis Pak. Dijawab Al-Safat ayat 107 dan 8. Ayat 108. Kami tebus. Nah ini Pak hikmahnya orang beriman itu. Setelah keduanya berserah diri kepada Allah. Harus keduanya Pak beriman. Kata Allah, setelah keduanya berserah diri kepada Allah, maka kami tebuslah Ismail dengan seekor sembelihan yang besar yang didatangkan dari sorga. Dalam tafsir ada seekor kibas. Kan harus dua-dua beriman. Artinya apa? Di rumah bapak harus beriman, istri beriman, kita suami beriman, anak beriman. Kalau orang tua ke masjid, anak ke kafe, bertentangan Pak dalam rumah tangga. Bertentangan, nggak nyambung Pak. Ayah wirid, anak nggak mau. Ayah melayat, dia nggak mau peduli. Ayah salat subuh, dia nggak tidur, dia tidur. Bertentangan. Jadi dua-dua berserah diri kepada Allah. Kalau satu berat, kalau ayah berserah diri, Ismail nggak boleh dipotong, mau apa? Tapi Allah uji. Ini nikmat Pak, inilah hikmah kurban. Mungkin nanti dipaparkan nanti waktu sholat Idul Adha. Jangan sampai nggak datang. Habis itu baru kita kurban. Yang berkurban bersyukur, ada terpilih. Banyak kok orang kaya, pelit. Yang disuruh kita bukan motong anak, yang disuruh cuma 2 juta per tahun sisihkan. Kenapa Pak ya? Mana syukurmu? Nanti dikasih penyakit baru Pak, 60 juta habis. Ke Penang 100 juta. Mau apa? Karena ajak orang tak sedekah begitu Pak. Diberikan Allah penyakit, dipoto tak dapat, di ronsen tak dapat, dengan penyakit hartanya habis. Begitu habis hartanya dia mati seketika Pak. Hati-hati orang yang pelit dengan agama. Jadi hikmah yang besar, dipotongnya lah anaknya, ditutup pelipis ayah nggak sanggup Pak. Bismillah Allah dalam hati anaknya, maafkan ayah nak. Begitu dibuka penutup mata Pak, berubah menjadi kibas. Abang mana nak? Ismail mana? Aku di samping ayah. Bertakbiran Pak 4 hari. Allahu Akbar Allah. Berpelukan nangis. Lulus kita ayah. Akhirnya diberikan Ishak. Dua-duanya Nabi. Istrinya 2. Siti Hajar Maisaro wanita soleha. Ibrahim pun ayah yang soleh. Semuanya ahli surga. Tapi kasihan Nabi kita Nabi Nuh, lain pula nasibnya Pak. Nabi Nuh berdakwah siang dan malam, 100 tahun dia berdakwah ngajak orang, tak berhasil. Ya Allah, saya lelah, usia saya udah mau 1000 tahun, saya berdakwah siang dan malam tapi nggak ada yang ikut ajaran saya. Kenapa nggak ikut? Bininya kurang ajar Pak. Tergantung istri. Jadi kalau bapak di rumah jahat, istri bapak pasti jahat, terpengaruh kok. Kalau suami baik, istrinya jahat, terpengaruh suami jadi jahat. Tegaskan sama istri, uangku, uang mamaku.
Uang saya, uang ayah, kalau mak masih hidup, mesti kita sisihkan untuk ayah. Jangan mau diatur istri. Nabi Nuh, anaknya kafir 4, si Kan'an, si Yafit, si Yajid, satu lagi kafir semua. Kenapa kafir? Bininya kurang ajar, Pak. Gak berhasil Nabi Nuh. Begitulah. Lain pula Abu Lahab ya, dua-dua bejat. Ummu Jamil, Abu Lahab. Lain pula Nabi Nuh. Jadi kita pun keluarga kita, Pak, mungkin keluarga Nabi Nuh kita. Bapaknya taat, istrinya enggak mau ibadah, anaknya pembangkang, ya Allah. Mungkin jadi. Yang kedua mungkin Abu Lahab, bini kafir, laki kafir, anak pemakai narkoba. Atau seperti Ibrahim, ayah beriman, istri baik, anak soleh. Yang kita harap. Demikian khutbah yang singkat ini. Inilah hikmah kurban, semangat kita berkurban. Intinya jangan ambil perpecahan di kalangan umat. Mau kapan kita ada yang besok silahkan, ada yang ahad silahkan, tidak masalah. Tidak masalah ya. Yang hari ini tarwiyah, besok Arafah silahkan. Yang semalam tarwiyah, ini Arafah silahkan, tidak masalah. Nanti toh mereka yang nanggung hari kiamat. Ya. Ini Menteri Perdagangan karena korupsi minyak makan diganti kan. Menteri Agama menghina aja dengan anjing nggak diganti. Masuknya kita tunggu nanti, Pak. Ya. Demikian khutbah ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ini kisah Ibrahim Ismail kepada anak muda. Jangan lawan ibumu nak, jangan lawan ayah, karena nggak enak nggak punya ayah, nggak enak nggak punya mama. Mumpung masih ada orang tua, muliakan. Seperti Ibrahim menghadapi ayahnya, nggak dilawan kok. Udahlah ya, jangan buat patung. Udahlah ya, jangan nyembah patung. Enggak nak, tinggalkan ayah, ditinggalkan. Bismillah. Akhirnya mati kafir. Karena Pak, tugas kita hanya berdakwah, hidayah hak prerogatif Allah. Walaupun bapak Nabi, Pak, walaupun keponakan Nabi, walaupun paman Nabi, kalau nggak dapat, nggak dapat. Maka bersyukur kita bukan pemilih Nabi, kita bukan saudara Nabi, kita bukan satu komplek dengan Nabi, tapi dapat hidayah surah Jumat. Terima kasih ya Allah. Pertahankan kami Allah sampai mati istiqomah. Siapa yang berkurban tahun ini, terima kasih Allah. Bismillah. Demikian, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim wa innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wal kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah Ta'ala wal ayati ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ridha ya Allah kawal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi kami tahun ini yang berkurban, terima kurban kami ya Allah. Berkahi rezeki yang kami miliki ya Allah. Jadikan anak kami layaklah seperti Ismail ya Allah. Jadikan kami sebagai ayah layaklah seperti Ibrahim ya Allah. Jadikan istri kami layaklah seperti Siti Hajar Maisarah ya Rabbal Alamin. Jadikan keluarga kami keluarga sakinah ya Allah, mawaddah wa rahmah, keluarga surgawi, keluarga taat dengan agamamu. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazidukum. Fazkuru ala ni'ami yu'tikum. Wa la dzikrullahi akbar. Haqimus shalah.